Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan saya Dila sebagai moderator yang akan memandu bincang-bincang kita kali ini tentang ASN beraneka. Saat ini saya bersama dengan 3 orang narasumber kita, CPNS dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, dimulai dari yang laki-laki aja ya. Oke, boleh. Malam teman-teman, perkenalkan, namaku Lutfi Aditya Pramana, biasa dipanggil Adit, dari Biro Keuangan dan BUMN, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Lanjut. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, namaku Hanum Salsabila dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Subbagian Administrasi dan Umum. Boleh lanjut. Ya, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Anggorowati, saya sebagai asisten apoteker terampil di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Nah, kalau udah pada kenalan semua kan udah enak nih kita ngobrolnya. Menurut teman-teman, ASN beraneka itu gimana sih? Boleh siapa yang mau jawab duluan? Laki dulu nih. Boleh. Mulai dari laki dulu nih. Ya, Adit boleh. Jadi menurutku ya, ASN yang beraneka itu apa sih? Aneka tuh kan terdiri dari banyak unsur. Menurutku sendiri aneka itu adalah, aku rangkum dengan satu kata nih, integritas. Di lingkungan kita yang birokrasinya cukup kental banget kan, itu kita harus bisa mampu menjadi tunas integritas yang membawa nilai-nilai aneka ini seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, terus nilai anti korupsi. Itu kita sebagai seorang calon ASN yang nantinya bakal memimpin Indonesia beberapa tahun ke depan harus mampu nih punya nilai-nilai ini untuk mengangkat nama Indonesia ke depannya. Ada yang menambahkan, Hanum atau Retno mau menambahkan? Kalau aku mikir gini, citra pegawai negeri sipil zaman dulu nih, orang tuh mikirnya pegawai negeri sipil enak banget, masuk suka-suka, pulang suka-suka. Image pegawai negeri sipil dulu dan sekarang itu beda banget ya. Sekarang itu kita dituntut untuk jadi ASN beraneka yang punya itu bagian dari karakter ya. Aku pikir sih pembentukan karakter seorang ASN yang mempunyai tujuan biar supaya ASN itu kan tonggak pemerintahan ya, bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan baik. Dan apalagi kalau saya kan di bagian pelayanan publik ya, pelayanan masyarakat, pengennya sih memberikan pelayanan yang baik sehingga masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata seorang ASN atau layanan pemerintahan, memberikan kepercayaan yang penuh pada pelayanan pemerintahan yang sekarang yang semakin, kalau saya bilang sih udah jauh berbeda dari yang dulu ya. Ya nggak sih? Iya sih, setuju sih Mbak, setuju. Berarti mari kita berjuang bersama-sama ya. Hanum, ada yang mau ditambahin? Kalau dari Hanum bagaimana? Kalau saya sih sama ya seperti teman-teman, aneka itu merupakan nilai-nilai harus dimiliki oleh ASN sebagai pelayan publik. Jadi setuju dengan pendapat teman-teman semua ya. Nah, kalau di instansi masing-masing nih, penerapan nilai anekanya udah sampai gimana? Kalau di Kemenkes langsung, di Kementerian Kesehatan, Biro Keuangan gimana? Di Biro Keuangan sih kelihatan banget ya, maksudnya di dalam itu kita sebagai ASN itu benar-benar dituntut untuk kita contoh cek di komitmen mutu. Di komitmen mutu itu kita benar-benar sebisa mungkin menghasilkan output maksimal, karena apa yang kita kerjakan kan pasti akan berpengaruh ke bawah dong, ke rumah sakit juga, ke Poltek juga, dan seluruh bagian layanan kesehatan lain. Kita
misalkan di bagian Ko ada perbendaraan, di situ dia mengatur terkait tentang kondisi keuangan di Kemenkes. Nanti yang akan misalnya kita ke pelayanan kesehatan, di bawahnya kan juga banyak, dan masalah COVID juga. Jadi sebagai seorang ASN itu harus beraneka untuk tujuan itu tuh tercapai semuanya. Jadi tidak ada miscommunication di jalan, sehingga apa sih fungsi kita di Kementerian Kesehatan sebagai ASN yang menjalankan kewenangan di Kemenkes itu benar-benar pelayanan kesehatan dan kawan-kawan ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik gitu. Kalau dari instansinya Hanum gimana? Kalau dari ke Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer bagian ADUM untuk poin akuntabilitas ya, kalau di kami itu untuk transparannya itu setiap kegiatan dinas, baik itu pertemuan seperti rapat koordinasi atau ya pokoknya rapat lah, itu pasti ada laporan pertanggungjawaban. Juga sama ini perjalanan dinas, itu semua harus dibuat laporan pertanggungjawaban. Kalau Mbak Retno ini dia dari rumah sakit sendiri ya? Iya. Dulu Mbak, kalau di rumah sakit gimana? Rumah sakit ya, kita sebagai tenaga pelaksana. Kalau saya jatuhnya ke pelaksana terampil ya. Kita kan tenaga ada kesehatan. Tenaga kesehatan pelaksana, jabatannya pelaksana. Kita sendiri punya SKP. Apa tuh SKP tuh? Lupa. Kita tuh sasaran kinerja pegawai yang saya punya target-target yang harus saya penuhi ya, dan ada juga perjanjian kerja. Jadi di ruang lingkup unit sendiri saya dengan kepala instalasi farmasi, saya punya perjanjian kinerja yang saya tanda tangani, perjanjian kinerja antara saya dengan kepala instalasi farmasi yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Instalasi farmasi nanti bertanggung jawab ke bagian Direktorat Medis dan Keperawatan. Gitu. Jadi semuanya bermuara pada komitmen mutu ya, kalau Aneka ini bisa dibilang begitu kan? Iya. Kalau yang untuk anti korupsi kayaknya biasanya ada whistleblower-nya ya? Iya, ada whistleblower. Zona ada integritas gitu ada juga nggak? Kalau ini kayaknya lagi dicanangin ini kan dari yang Kemenpan itu ada WBK, WBBM. Mudah-mudahan lancar ya. Iya, dari bawah kan dia dari Poltek dan RS. Mungkin nanti sampai naik ke atas nih. Kayaknya seru juga. Ya udah, selanjutnya harapan dari teman-teman gimana mewujudkan ASN beraneka, atau ada ya tokoh-tokoh yang menginspirasi yang udah beraneka gitu, boleh di-sharing dulu. Siapa ya tokoh? Kalau tokoh dari dalam ya, kalau sebagai orang baru gitu di unit saya, boleh tuh saya lihat senior saya sesama asisten apoteker, dia posisinya sekarang jabatannya udah penyelia ya, jadi udah golongan mentok tuh udah tuh D3. Pengabdiannya Masya Allah udah 36 tahun jadi PNS. Lama banget ya. Iya. Lama banget. Belum lahir. Dari zaman saya baru lahir tuh. Dia udah jadi PNS beliau, Masya Allah. Walaupun di usianya yang udah gak muda lagi, 4 tahun lagi pensiun, namanya Bu Ani. Itu saya menilai dia, ya sosok aneka itu ada di diri beliau. Dari mulai tanggung jawabnya beliau, nggak mentang-mentang dia senior di situ terus dia bisa yang lebih berkuasa atau lebih memandang kita yang masih muda-muda nih, juniornya nih gimana gitu. Dia tuh mau, apalagi saya ngena banget sih waktu baru masuk, beliau yang pertama kali merangkul saya,
yang ngajarin, bimbing. Kan kita nggak tahu ya situasi unit baru tuh, walaupun udah punya pengalaman kerja sebelumnya kan, kayak sistem SIM RS untuk input data resep apa segala macam kan, tetap aja harus adaptasi ya. Nah itu ya Masya Allah sih Bu Ani sih kalau aku ya. Mungkin nggak kenal sama Bu Ani ya. Iya, jauh ya Mbak ya. Jauh banget. Tapi luar biasa, dan di masa 4 tahun lagi beliau pensiun tuh semangatnya masih luar biasa, datangnya juga nggak terlambat. Terus pulangnya juga menunggu, walaupun kita jam kerja kan pulang jam 3 kalau untuk shift 1 ya, tapi beliau tuh benar-benar selesaiin dulu semuanya sampai set, mau bareng-bareng sampai kita bisa operan tuh di shift 2-nya nggak keteteran kebanyakan operan gitu. Salut sih buat Bu Ani, mudah-mudahan Integritas ya. Mudah-mudahan berkah umurnya. Insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah. Kalau dari Hanum gimana? Kalau dari saya, tokoh yang menjadi panutan itu atasan langsung itu Kepala Subbagian Administrasi dan Umum Ibu Akas. Nah, menurut saya itu beliau memiliki wawasan yang luas terkait bidang yang beliau pekerjakan. Pada saat saya baru masuk di Satker tersebut, saya diberikan wawasan dari beliau gitu, bagaimana menjadi ASN yang baik, seperti itu. Yang pastinya diajarkan tentang aneka dan nilai-nilai dasarnya kan Hanum ya? Iya betul Mbak Dila. Nah kalau dari Lutfi, harapannya gimana nih buat ASN supaya beraneka? Untuk harapannya ASN beraneka sih, yang pertama bener-bener ingat lagi ke Pancasila, karena di Pancasila itu menurutku nilai-nilai aneka tuh udah tertanam di situ kalau kita berhasil menghayatinya satu persatu. Jadi nggak usah muluk-muluk, kita berpegang teguh sama Pancasila, otomatis kita jadi ASN yang beraneka. Jadi intinya kita harus kembali lagi ke Pancasila ya. Siap. Nah, karena keterbatasan waktu kita juga, mudah-mudahan dengan sharing kita yang singkat ini bisa diambil manfaatnya bagi teman-teman yang mendengarkan. Akhir kata, saya ucapkan selamat malam, assalamualaikum, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Salam. Malam. Bye.